Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas HP gaming dengan Snapdragon 888 yang ternyata harga resminya lebih murah dari ROG. Dan perkenalkan, ini adalah Red Magic 6 atau Red Magic 6. Dan Red Magic 6 ini saya dipinjami oleh seller di Tokopedia yang namanya New Rizky Apple. Jadi buat kalian yang mungkin butuh HP yang unik-unik yang belum masuk ke Indonesia atau yang nggak masuk ke Indonesia, di New Rizky Apple itu banyak banget HP-HP yang menarik. Untuk tokonya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan terima kasih banyak buat New Rizky Apple yang udah minjemi kita produk. Sebenarnya bukan produk ini aja, ada 3 produk yang dipinjami sama New Rizky Apple. Cuman kita bagi di 3 video berarti ya, biar durasinya nggak terlalu panjang. Dan Red Magic 6 ini saya lihat udah launching dan masuk resmi ke Indonesia dengan harga SRP yang varian termurahnya ya. Yang 12 GB itu sekitar 9.500.000 dan yang Pro itu sekitar 11 juta sekian. Saya agak lupa, tapi nanti kalian bisa beli di New Rizky Apple. Sekarang langsung aja kita unboxing, dan untuk boxnya seperti Red Magic 5 5G yang dulu saya review, boxnya itu lebih ke HP gaming banget memang ya. Jadi desainnya kotak seperti ini, nggak memanjang seperti kebanyakan HP lain. Dan di bagian sampingnya sini, ini ada spesifikasinya nih. Dia pakai Qualcomm Snapdragon 888, 165Hz, 6,8 inch AMOLED dengan 400Hz touch sampling ya. Dan ada solder triggernya juga, ada 30 watt fast charging. Untuk memori RAM-nya udah LPDDR5, 64 wide kamera, game stereo, dan baterainya 5050 mAh. Udah polos aja gitu aja ya. Untuk stikernya hanya stiker spesifikasi yang di sini. Untuk tanda-tanda lain nggak ada, dan di sini juga nggak ada angka 6-nya. Dan di dalam paket pembeliannya langsung aja kita coba lihat ada apa aja. Jadi langsung disambut dengan HP-nya seperti ini, dan di sini ada tulisan Red Magic. Terus ini kita taruh di sini dulu ya. Kita coba lihat dulu di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Yang jelas kalau ini sih kabel ya, karena udah ada gambarnya kabel di sini. Dan coba kita lihat kabelnya, seharusnya sih udah Type C to Type C ya. Ya, dan kabelnya pun juga warna gaming banget dengan warna merah seperti ini. Terus di sini juga ada beberapa buku panduan dan ada SIM ejector juga. Casingnya bolong ya. Kebanyakan kenapa HP gaming itu pasti pakai casing yang nggak full gitu. Tapi nanti kita coba pasangkan. Terus juga ada beberapa buku panduan, kartu garansi juga di sini. Terus ada adapter untuk HP-nya tadi, support fast charging-nya 30 watt. Untuk adapternya ini maksimum outputnya 30 watt. Cuman kalau saya lihat di GSM Arena, Red Magic 6 ini support fast charging-nya sampai 66 watt. Saya ingat waktu beli yang Red Magic 5 5G itu memang adapternya dijual terpisah ya. Kalau mau yang 66 watt, kalau nggak salah saya dulu nambah sekitar beberapa dolar gitulah. Dan seingat saya Red Magic 5 itu juga belum masuk resmi ke Indonesia. Jadi mulai Red Magic 6 ini udah masuk resmi ke Indonesia. Jadi biar HP gaming itu lebih banyak variannya gitu ya. Bukan itu aja, biar harganya tidak dimonopoli. Kan kalau saingannya banyak biasanya jadi lebih murah. Dan ini adalah Red Magic 6-nya. Kalau untuk warnanya ini, kalau saya baca di websitenya Red Magic ya, design for cyberpunk look. Tapi kalau saya ngelihatnya sih kayak nggak ada cyberpunk-nya ya. Cyberpunk itu lebih dominan ke kuning gitu biasanya. Cuman kalau ini memang banyak warna, dan warnanya ini nyatu banget dengan warna biru, ungu, terus ada ungu tua. Pokoknya warna memang HP gaming banget lah. Kalau HP gaming itu memang biasanya eye-catchy banget, atau tampilannya itu benar-benar kalau dibawa ke tongkrongan gitu ya, itu langsung menjadi pusat perhatian. Jadi memang HP gaming itu jarang banget yang terlihat simple. Terus untuk kameranya ini triple kamera ya. Jadi ada main kameranya 64 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapikselnya makro. Terus untuk LED flashnya kalau kalian lihat ya, bentuknya itu segitiga seperti ini. Jadi memang kalau HP gaming itu desainnya aneh-aneh. Dan di sini ada logonya Nubia karena memang Red Magic ini masih satu company dengan Nubia. Terus di sini ada tulisannya Tencent Gemes. Di sini ada stiker untuk IMEI, dan untuk port-portnya coba kita lihat ya. Di sini ada tombol shortcut. Kita coba lihat nanti tombol shortcut untuk apa. Terus di sini ada volume up and down. Di sini ada kipas. Oh, masih sama juga ya. Di Red Magic 5 di sini juga ada kipasnya. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk main, kadang agak berisik kalau misalkan kalian menggunakan full load banget. Jadi kalau full load nanti kita akan coba juga, jadi suara kipasnya itu lumayan berisik. Terus di bagian bawah itu ada SIM tray, ada Type C, ada speaker, ada mic. Di bagian kanannya sini ada trigger shoulder ya. Jadi ini tombol yang untuk main PUBG, pokoknya ini tombol L1 R1 gitulah. Terus di sini juga ada kipas lagi, dan di sini ada
tombol power dan juga mic, serta ada wifi antenanya. Dan sekarang langsung aja kita coba nyalakan. Oke, jadi HP-nya udah nyala dan sekarang langsung aja kita coba untuk fingerprint-nya ya. Untuk fingerprint ini sebenarnya nggak usah dicoba karena dia udah pakai Snapdragon 888, jadi harusnya cepet banget. Tuh ya. Dan kalau misalkan kita unlock ada animasinya tuh. Tuh ya, dari pinggir kanan kirinya. Wih, dan ada suaranya juga. Cuman nggak ada vibration feedbacknya ketika kita pencet fingerprint. Kalau ada itu kerasanya bakal lebih enak gitu, kayak kerasa lebih real tombol fingerprintnya. Oke, jadi sekarang langsung aja karena ini HP gaming, mungkin kita fokus ke performanya ya. Jadi kita tes untuk Antutunya dia ada di berapa dan hasilnya dia ada di 800.000. Dan kalau kita lihat ya di bagian ranking, sebenarnya kalau versi Antutu ini yang menduduki posisi pertama di Antutu versi 9 itu adalah Red Magic 6, cuman yang varian 16GB, berarti yang versi Pro. Dan sambil nunggu loading rankingnya ini ya, kalau kalian dengarkan ini suara kipasnya udah ada nih. Nah, jadi seperti ini suara kipasnya. Lumayan berisik memang, cuman kan gamers itu biasanya pakai headset gaming atau pakai earphone. Jadi seharusnya kalau kalian pengen bener-bener feel kompetitifnya ada, suara kipasnya sih kalau menurut saya pribadi, karena saya sering pakai earphone jadi nggak masalah. Dan maaf kalau kalian lihat memang lightingnya berubah ya, karena tadi itu kalau misalkan saya pakai lampu master yang atas reflect. Nah, kalau kayak gini kan nggak reflect ya. Oke, ini kok nggak muncul-muncul sebentar. Jadi kalau kalian lihat ya, yang nomor pertama itu ada Nubia Red Magic 6 dengan skornya 840.000, ROG Phone 5 ada di kedua, walaupun sepertinya kalau saya lihat sih varian RAM-nya sama ya, 16GB, 16GB. Dan untuk device yang kita bahas ini ada di nomor 5, Red Magic 6. Karena mungkin ini varian yang 12GB ya. Coba kita lihat deh untuk spesifikasi detailnya di Antutu terregisternya seperti apa. Nah, jadi kalau kalian lihat untuk chipsetnya pakai Snapdragon 888 5G. Terus untuk grafiknya pakai Adreno 660, resolusi layarnya itu Full HD+, 1080x2400. Kameranya tadi udah saya jelaskan. Untuk RAM-nya LPDDR5 ya. Quad channel dengan total RAM-nya ya 12GB, internalnya ada di 128GB. Terus kalau untuk spesifikasi lain ya, untuk refresh rate layarnya ini 165Hz, untuk panelnya pakai AMOLED dengan 480 dpi, jadi udah padat banget. Untuk pixel density-nya juga 319 dpi. Dimensi layarnya 6,8 inch. Terus untuk baterainya 5050 mAh. Terus untuk berat HP-nya ini 220 gram, Android-nya pakai Android 11, sudah yang paling baru ya. Dan tadi juga sempat saya cek untuk throttlingnya selama 30 menit. Dan hasilnya kalau kalian perhatikan ya, di 30 menit ini gak ada thermal throttling loh ya. Dia ada di atas 80% terus. Jadi hijau terus gitu, nggak ada throttling sama sekali. Dan untuk skornya kalian bisa langsung lihat di sini. Terus kalau untuk baterainya yang 5050 mAh ini sempat saya tes. Jadi ketika buka box ya, baterainya itu sisa 46%. Terus saya gunakan untuk download Antutu, downloadin PUBG, terus main game PUBG juga untuk ngetes. Dan dia sisa sekitar 11% itu jam 19.45. Jadi sekitar 2 jam 15 menit. Terus untuk waktu pengecasannya ketika tinggal 11% ini jam 8 ya. Jam 8 itu fullnya jam berapa? Lumayan lama ya. Sebentar saya cari dulu, sekitar 21.53, 2 jam. Wow, 11%. Kalau dibilang fast charging nggak fast charging ya, karena memang charger bawaannya itu 30 watt. Kalau kita pakai charger yang support fast chargingnya ini yang 66 watt, kalau diiklankan sih dari 0 ke 100% di GSM Arena saya baca itu hanya 30 menit. Dan sekarang kita coba hands on untuk main PUBG ya, sambil nunggu gamenya mulai. Kita coba lihat untuk grafiknya. Jadi dia ada di smooth, ke unlock ya 90 fps-nya. Jadi untuk Nubia ini ke unlock, seingat saya ROG tuh belum ke unlock ya, masih di ekstrim seingat saya. Tapi kalau saya salah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus abis itu kalau kita coba sekarang sambil si gyronya ini kita on kan. Oke. Terus karena ini HP gaming pasti ada software bawaan. Gila, sebentar ya, ini layarnya smooth banget btw. Seharusnya kita select dari kanan. Nah, keluar ini kita bisa set di 90Hz. Kita bisa pilih di 165Hz, cuman resikonya baterainya biasanya akan lebih boros kalau semakin kencang refresh rate-nya. Terus di sini juga ada aiming assist ya. Aiming assist ini berarti kita bisa pasang crosshair kita sendiri, kita bisa pilih. Mungkin kita merasa di PUBG ini crosshair-nya terlalu kecil buat saya. Terus di sini juga ada fitur window hang up. Apa nih? Coba kita lihat small window. Oh, dia bakalan minimize. Jadi ketika di minimize kita bisa melakukan hal multitasking yang lain ya. Cuman kalau main game layarnya sekecil itu kan susah ya. Dan terus kita coba lihat lagi ada manual record. Manual record ini seharusnya sama seperti streaming. Banyak ya menunya. Jadi ada lock
touch, itu gunanya untuk biar nggak kepencet-pencet. Aduh, ini saya turun di mana sebentar. Dan di sini ada 4D shock, jadi ini bakalan kerasa lebih getar vibrasinya. Terus ini ada charge expiration. Ini apa nih? Kita lanjutkan di video reviewnya aja ya untuk charge expiration ini. Lebih banyak sekarang menunya ketimbang di Red Magic 5G. Terus juga ada block call, ini biasa ya. Banyak, super snap juga biasa. Frame rate display, ada frame rate displaynya juga. Jadi kalau misalkan ini kita on kan, enaknya adalah, nah tuh ya, kok 90 fps. Oh ya, tadi ke unlock di 90 fps, walaupun layarnya ini tadi saya paksa ke 160 Hz karena PUBG-nya hanya support 90 fps. Jadi fps-nya itu tadi 86, 91 ya. Jadi belum bisa dapat 165. Terus coba kita lihat lagi ya, karena masih banyak menunya. Ini ada solder trigger. Nah, solder trigger ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan si L1 R1 tadi. Jadi kalau misalkan ini kita aktifkan, nah bagian L itu maksudnya left. Jadi tombol yang left kita pasang di mana aja terserah sebenarnya karena bisa kita geser. Jadi kalau misalkan kalian mau pasang tombol L-nya ini untuk loncat itu bisa. Dan kalau yang R ini biasanya kalau saya di PUBG saya gunakan untuk scope. Jadi scope-nya klik kanan. Bentar ya, kita coba ya. Jadi scope-nya klik kanan, tembaknya klik kiri gitu ya. Biar lebih mudah aja. Kalau misalkan kita pakai 4 jari yang seperti ini tuh kan kadang mapnya kepencet gitu. Makanya HP gaming itu, saya nggak tahu ya sekarang HP gaming itu dilarang atau enggak di turnamen, tapi setahu saya sih dilarang ya, setahu saya. Oke, jadi untuk menunya ada apa lagi? Wah, astaga, masih banyak ya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk network speed-nya berapa, sekitar 7 KB per second, CPU-nya di 1,67 GHz. Istilahnya sama kayak di MSI Afterburner lah kalau laptop. Terus GPU-nya di 315 MHz, terus juga ada game enhancer. Jadi kalau misalkan kalian main game yang berat banget, contohnya Genshin Impact, terus kalian ngerasa kok drop FPS-nya, kita bisa cobain yang main super performance ini. Wow, jadi seperti itu. Cuman kipasnya, kalau kalian dengarkan suaranya sekarang jadi lebih kencang. Tuh ya. Dan ini sudah beberapa menit saya main PUBG, yang saya rasakan sih nggak ada nggak kerasa panas ya. Terus untuk tombol no-nya ini lumayan responsif ya. Jadi saya pencet seperti ini, tuh ya. Lumayan. Dan tadi saya mau lupa ya, kalau misalkan pakai casing dia itu jadinya seperti ini nih. Nah, ya. Kalau menurut saya pribadi, jadinya kalau pakai casing sih biasa sih ya. Casingnya itu kurang gimana gitu. Terus untuk fitur lain kalau kita lihat di sini ada game space-nya juga. Game space ini maksudnya mungkin kalian main game terus kalian buka apa ya, petunjuk gitu di Google, bisa sekalian sama seperti ini. Ya ampun, botnya nggak habis-habis ya. Oke, jadi ini mumpung saya udah pakai solder triggernya, itu botnya. Nah, kalau pakai gini kan lebih enak. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera dari Nubia Red Magic 6. Aduh, silau. Jadi kira-kira seperti ini. Dan kalau saya gunakan untuk jalan, masih cukup stabil ya. Dan kameranya juga lumayan wide banget. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini tangan saya paling panjang kira-kira seperti ini. Dan headroomnya masih lumayan banyak. Sebelah kiri kanan juga masih banyak. Dan sekarang cuaca agak berangin. Jadi kalau misalkan kalian mendengarkan suara saya masih jelas, berarti untuk mic noise cancelling-nya Nubia Red Magic 6 ini lumayan. Dan ini saya masuk di mode super performance ya. Jadi suara kipasnya apakah masuk juga ketika kita take video? Kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Dan sekarang kita ada di resolusi Full HD 60 fps dengan fitur stabilization on. Wih, gila ini stabil sih ya. Jadi kalau kalian lihat saya jalan udah lumayan kenceng banget. Kalau misalkan di fitur stabilization on ini, saya coba jalan agak kencengan lagi ya. Kira-kira ini sekitar ya 1 km per jam lah ya. Nah, jadi kalau kalian lihat, widih, stabil banget. Coba kita lakukan seperti ini. Apakah ada patah-patahnya? Kalau di layarnya ini nggak stuttering sih ya, nggak patah-patah. Cuman nanti ketika dipindah di PC gimana? Karena biasanya beda hasilnya. Tuh ya. Jadi untuk HDR-nya, high dynamic-nya juga bagus. Kalau kalian lihat awannya itu terlihat sangat-sangat biru dengan langitnya biru, awannya putih. Teksturnya itu dapat banget maksud saya. Cuman sekarang kita tes untuk fokusnya ya. Jadi kita coba memfokuskannya kepada bunga yang ada di sini. Wih. Oke, coba kita paling dekatkan lagi kira-kira. Wih, oke ya, fokusnya dapat. Dan sekarang kita ada di resolusi 8K ya. Wih, gila ya, HP gaming udah bisa resolusi 8K dengan Snapdragon 888-nya.
Cuman kalau dengan resolusi 8K ini kita nggak bisa pakai fitur stabilization on. Wah, kalau 8K ini detail-detailnya bagus banget ya. Sebentar, coba kita zoom ke area yang seperti daun seperti ini. Apakah bisa terlihat dengan sangat detail? Wah, jadi seperti itu ya. Untuk detailnya sih dapat banget sih ini. Coba kalau misalkan lebih kecil lagi ke rumput. Nah, ya seperti itu ya kira-kira. Dia bisa menjangkau fokusnya sampai sedekat ini. Dan sekarang lanjut untuk sensor-sensornya ya. Sensornya aman semua sih ya. Gyronya tadi aman, jadi udah responsif banget lah ya untuk gyro. Yang absen seperti biasa temperatur sensor dan juga pressure sensor. Terus kita coba lihat untuk kualitas layarnya yang AMOLED dengan 630 nits 1 billion color. Seharusnya sih nggak ada masalah ya. Coba kita lihat video yang 4K. Dan ini adalah kualitas layar dari Red Magic 6 ya. Ini brightness-nya paling full. Kenapa paling full? Karena saya mau coba tembakan ke lighting yang ada depan tuh ya. Jadi kalian masih bisa melihat nih. Nah, ini pas lighting banget nih. Jadi karena gede banget 630 nits. Dan kalau untuk kualitas layarnya sih detail banget sih ya AMOLED-nya, karena dia udah 1 billion color dengan 480 dpi. Ya seperti ini. Dan untuk suaranya juga udah imersif banget ya. Jadi speakernya ada 1, 2. 1 di bawah sini, 1 di sini. Ya, jadi suaranya itu bisa stereo kiri kanan. Dan kalau misalkan kita main game tanpa menggunakan earphone, ini gila, ini kenceng banget sih ya. Padahal ini bukan lagu. Coba deh kita coba sekalian audionya untuk lagu. Ini sampai getar loh ya bagian belakangnya ya. Ada apa ya yang bisa menunjukkan getar? Mungkin di subtil deh. Nah, tuh ya. Tuh. Jadi saking imersifnya, jadi getar bagian belakangnya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu ya untuk unboxing dan juga hands on dari Red Magic 6 ini. Untuk video reviewnya saya bakalan coba-cobain fiturnya ada apa aja. Dan nanti kita akan tes banyak game juga. Atau mungkin kalian punya pertanyaan tentang Red Magic 6 ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi nanti akan saya jawab ketika di video reviewnya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nicholas Budi and see you on the next video. Bye-bye.